Bodin is doing spot to tell the goalkeeper where he thinks it's going to go. He makes no mistake, Clark. He scored. Mark Anthony Klok, atau yang lebih akrab disapa Mark Klok, adalah sosok yang mudah diingat namun sulit untuk dilupakan. Setidaknya, ungkapan ini mungkin cocok untuk menggambarkan apa yang dirasakan oleh beberapa klub yang pernah dia bela. Bagaimana tidak, setiap kali akan berganti tim, selalu ada drama yang meliputi kepindahan sang pemain, yang pada akhirnya meninggalkan kesan yang kurang mengenakan untuk klub yang ia tinggalkan, khususnya untuk para supporter setia. Selain karena tampangnya yang rupawan, atribut yang lengkap sebagai pemain gelandang membuat Mark Klok mudah mendapatkan atensi dari pencinta sepak bola. Jika menarik sedikit ke belakang, Mark Klok, yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada tanggal 20 April tahun 1993 lalu, justru memulai karir juniornya bersama Akademi Jong Utrecht. Menurut ibunya, Lia Metiai, Klok kecil bukanlah anak yang dikaruniai bakat bermain sepak bola. Namun, keinginan besar untuk menjadi pemain profesional memaksanya untuk latihan lebih keras di setiap harinya. Di masa-masa bersama Utrecht, dia bekerja sangat keras. Dia bukan pesepak bola yang dianugerahi bakat murni. Dia berjuang cukup lama, dan menghabiskan banyak waktu. Saya biasa membangunkannya pada pukul 6.30. Dia kemudian menghabiskan hari di sekolah olahraga papan atas, dan malam harinya di FC Utrecht. Ketika pulang ke rumah, dia masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dia tidur pada pukul 23. Dan alarm berbunyi pada jam yang sama keesokan harinya. Ungkap Ibunda Klok. Pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan timnas Garuda dan jadi kebanggaan tim Maung Bandung ini, pertama kali mendapatkan kontrak profesional di FC Utrecht pada tahun 2011. Pada Juni tahun 2013, ia memutuskan untuk hijrah ke Skotlandia dan bergabung dengan klub Ross County, yang bermain di kompetisi teratas. Tak mendapatkan banyak menit bermain, Klok hanya catatkan 6 caps bersama klub tersebut. Bertahan hanya satu musim, pada tahun 2014 Klok kemudian dilepas ke klub Bulgaria, Chernomor. Di klub tersebut, ia bertahan lebih dari satu musim, dengan total 48 penampilan di semua kompetisi, dan berhasil catatkan 1 gol. Di musim 2016-2017, Mark Klok melanjutkan petualangan di Inggris dengan memperkuat Oldham Athletic, di kasta ketiga Liga Inggris. Namun kisah bersama Oldham Athletic tak berjalan mulus, hingga ia harus dilepas ke Dundee FC klub Liga Skotlandia pada 2017. Di tahun yang sama, Klok mendapat telepon dari mantan pelatihnya Robert Rene Alberts, yang kala itu sedang melatih tim PSM Makassar. Disinilah, drama kepindahan Klok pun dimulai. Klok, Liga mau mulai, kamu mau ke Indonesia, karena saya ada stopper di sini tapi dia tidak mau bertahan. Cerita Mark Klok, saat ditanya isi percakapannya dengan Rene Albert. Klok pun lantas mencari tahu tentang sepak bola Indonesia lewat internet, karena dia pernah berlibur ke Indonesia tapi tidak yakin ada liga sepak bola di dalamnya. Setelah mengiyakan ajakan Robert Rene Albert, Klok lantas memutar otak bagaimana caranya dia bisa mengakhiri kontraknya dengan Dundee FC. Ini story yang tidak diketahui orang. Saya datangi presiden klub. Saya bilang, bos saya mau berhenti sepak bola, tidak mau main lagi, mau ke Belanda. Lalu dia lihat ke saya heran. Saya lalu bilang tidak mau main bola lagi dan cari kerja yang lain di Belanda. Dia bilang tidak bisa menghentikan saya, dan kemudian dia menghapus kontrak saya. Ungkap penggemar David Beckham tersebut. Rencana pemain keturunan Belanda ini pun pada akhirnya berhasil. Lalu ia pun terbang ke Indonesia untuk mengadu nasib bersama PSM Makassar.
Pengalaman bermain di Belanda, Skotlandia, dan Bulgaria, jadi modal Mark Klok untuk berkiprah di Indonesia pada usianya yang belum genap 24 tahun. Ia pun menjadi pemain sentral di PSM bersama rekan senegaranya, Wiljan Pluim. Pada musim pertamanya, ia membawa PSM bertengger di peringkat 3 klasemen dan naik satu tingkat menjadi runner-up pada Liga 1 2018. Puncaknya, Mark Klok sukses membawa Juku Eja meraih trofi juara Piala Indonesia 2019. Pada musim 2020, Mark Klok membuat publik Makassar khususnya supporter PSM kaget usai mendengar berita kepindahannya menuju klub ibu kota Persija Jakarta. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun kebelakang, hubungan PSM dan Persija tengah memanas, terutama di kalangan penggemarnya masing-masing. Rivalitas itu dimulai menyusul kegagalan PSM Makassar menjuarai Liga 1 pada musim 2018. Persija Jakarta yang kala itu keluar sebagai juara, dianggap memiliki keuntungan lebih karena keberadaan Joko Driono, yang saat itu menjabat waketum PSSI yang diyakini memiliki saham mayoritas di klub ibu kota tersebut. Ujaran juara settingan, sampai predikat anak papa, kerap digunakan fans PSM untuk menghardik tim yang berjuluk Macan Kemayoran itu. Di tengah dinamika yang terjadi, Klok pede untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Ditambah kubu Persija berani membayar mahar untuk menebus sisa kontrak Mark Klok di PSM Makassar. Di sepak bola dan di dalam hidup, semua ada saatnya kamu pergi dari zona nyaman. Saya sudah menang Piala Indonesia di PSM, saya sudah 3 tahun. Saya pikir sekarang waktunya untuk saya coba tantangan baru, keluar dari zona nyaman, kota baru, supporter baru, dan saya pikir untuk karir saya itu lebih bagus. Ungkap Klok dalam sebuah wawancara. Tak banyak pertandingan yang dimainkan oleh Mark Klok, kala berseragam Macan Kemayoran. Hal itu, lantaran kompetisi harus terhenti karena pandemi COVID-19 yang kala itu melanda di seluruh belahan dunia. Namun demikian, Mark Klok sempat berjaya mengantarkan Persija Jakarta menjadi kampion Piala Menpora 2021. Dia pun menyabet gelar individu sebagai pemain terbaik pada turnamen tersebut. Untuk supporter, gelar itu terasa 2 kali lebih membahagiakan, karena lawan yang dihadapi di final adalah Persib Bandung, rival utama Persija dalam beberapa dekade terakhir. Setelah gelaran Piala Menpora 2021 berakhir, drama kepindahan Klok kembali berlanjut. Kisah lama bersama Dandi FC bersemi kembali, namun kali ini menimpa manajemen Persija Jakarta. Pada tanggal 23 Juni tahun 2021, Presiden klub Persija Jakarta, yakni Muhammad Prapanca, menyampaikan pernyataan terbuka di laman resmi klub. Persija dan Mark Klok secara resmi bersepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama profesional. Atas dasar itu, Mark Klok tidak lagi menjadi bagian dari tim Persija per hari ini. Pengumuman ini tentu sangat mengejutkan. Sebab, Mark Klok dan Persija Jakarta pada Februari tahun 2020 telah menyepakati kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun sampai 2024. Setelah berpisah dengan Persija, Mark Klok dikaitkan dengan banyak klub. Namanya, sempat diklaim masuk dalam target transfer Bali United dan Arema FC. Tapi, kedua tim membantahnya. Setelah menjadi teka-teki, klub baru Mark Klok terungkap pada Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021. Persib Bandung, secara resmi mengumumkan Mark Klok sebagai pemain barunya. Mark Klok setuju gabung ke Persib Bandung karena faktor kedekatan. Seperti diketahui, di klub yang berjuluk Pangeran Biru kala itu ada 4 orang Belanda, yakni Robert Rene Alberts, Nick Kuipers, Ezra Walian, dan Geoffrey Castillon. Terlebih Robert Rene Alberts, merupakan pelatih yang membawa Mark Klok ke Indonesia.
Itulah tadi, perjalanan karir sang jenderal lini tengah andalan timnas Indonesia, Marc Anthony Klok. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan sebagainya. Kritik dan saran silahkan curahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengklik video ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. I should fuck her in the Benz.